Selamat malam, kembali lagi pada program Selamat Cerita Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Malang, tepatnya di daerah Batu. Ada cerita banyak yang akan diceritakan, pengalaman horor. Horor itu identik dengan makhluk halus atau didatengin atau mengalami hal-hal yang mistis. Nah, apakah narasumber ini menceritakan kejadian horor itu menakutkan atau justru komedi? Kita tanya terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Amel. Selamat malam. Sehat Mbak Amel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Ya. jauh-jauh dari Malang kita undang ke Solo ya Mbak ya? Iya. Transportnya banyak sih, jadi mau berangkat. Oh iya. Tidak. Ini kita langsung saja Mbak Oke. Amel. Jadi cerita malam Jumat atau Selamat ini mengupas tentang cerita-cerita atau kejadian nyata yang dialami oleh narasumber. Iya. Ya mungkin bisa sedikit diceritakan Mbak Oke. dari pengalaman horor Mbak Amel sendiri. Sebenarnya ya ini tidak langsung bertemu begitu. Maksudnya tidak melihat sosoknya secara langsung gitu. Cuman ada beberapa teror-teror yang terus berdatangan gitu kan pada saat itu. Jadi ini kita flashback pada saat kuliah dulu ya. Oh kuliah. Mas ya, Oh, iya. gitu. Ini saya panggil Mas Daru, enggak apa-apa Nggak ya? apa-apa Mas Ya, Daru. gitu. Ya. Jadi dulu kami ngekos. Jadi ini ceritanya di dalam kosan. Jadi kayaknya sudah umum ya kalau misalnya ada kos-kosan yang horor gitu. Oh, bentar Mbak, itu mungkin kos-kosannya pernah untuk bunuh diri atau gantung diri mungkin? Kurang tahu, Kurang tapi kalau dari segi bangunan itu lebih ke rumah Jawa zaman dulu yang dengan atap yang seperti Berarti itu. kalau masuk nunduk gitu ya? Harus nunduk ya. Oh, iya. Kebetulan yang tinggal kurcaci jadi nggak perlu nunduk ya. Gitu. Jadi awalnya itu karena ada temen yang bisa melihat. Jadi memang dibawain sama mbahnya. Ya pernah kan mendengar yang dititipi seperti itu gitu ya. Kemudian dia membawa makhluk tersebut, cewek ya, mbak-mbak itu ke kosan gitu ceritanya. Oh berarti mengalami hal-hal mistis mungkin karena ada yang dibawain. Iya. Ya kalau istilah Jawa dulu tuh buat apa ya, gaman. Iya. Ya, gaman untuk supaya tidak terjadi hal yang malah justru menarik. Iya, Oh, jadi itu iya. tuh sosoknya anak kecil Mm, yang suka sama gantungan kunci di tasnya teman saya gitu. Jadi gantungan kunci itu diminta, kemudian sampai dia memang kesurupan di kampus pada saat itu. Saya sampai merinding. Saya nih, Mbak. merinding ya, tapi harusnya belum merinding. Oh, belum, Ya belum. belum. Ya gitu. Terus akhirnya gantungan kunci itu diberikan gitu. Tapi ternyata dia sering malam-malam datang, dalam artian masuk ke tubuh teman saya, maaf ke pukul. Itu ngajak main. Enggak, berarti anak kecil ini datang yang lihat temannya Iya, Mbak Amel sendiri. saya masih ingat namanya. Boleh nggak Siapa disebut? namanya? Nggak apa-apa. Nanti Nama kita sensor. Anaknya itu namanya. Ya, jadi dia mengenalkan diri dengan nama itu kan ketika ditanya kenapa kok kamu ikut ke sini, karena saya suka sama mbaknya, sama teman saya karena mbaknya cantik gitu. Itu identik dengan nama wanita. Iya. Tapi malah suka sama wanita, nggak sama Iya, pria. karena itu katanya di sana itu teman-temannya sudah besar semua. Jadi dia masih kecil sendiri gitu loh. Suka mainan itu. Iya, karena Iya. gantungan kunci karakter Apa gitu. Mbak? Waktu itu bentuknya apa ya, beruang kalau nggak Doraemon ya, pokoknya kayak gitu diminta, akhirnya itu ikut ke teman saya. Jadi kita tuh setiap malam menjaga biar teman saya nggak kabur dari kosan ketika sudah kesurupan. Nah, mungkin waktu surupan itu Mbak Amel di situ ya, tentunya. Bisa ditanya-tanya atau Bisa. kadang kan ada orang kesurupan, besok keluarnya nomor apa gitu, enggak ya? Enggak Oh, iya. seperti Oh, itu. ya. Ya. Jadi lebih ditanya, kenapa sih kok kamu masih kesini gitu kan? Itu sampai akhirnya teman saya harus dibawa pulang ke rumah kayak untuk berobat ya, dalam artian. Nah, si karakter yang awalnya kecil, anak kecil ini tiba-tiba jadi besar, jadi mbak itu yang warnanya merah gitu. Jadi Dari kecil. situ dia selalu ada, kayaknya sampai sekarang juga masih ada di bagian belakangan gitu. Dari situ kemudian banyak teror-teror yang muncul ya, mulai dari
Ini jadi salah satu alasan waktu itu saya tidak berani mematikan lampu pada saat malam hari. Nanti takut dinyalain. Nggak dinyalain. Oh, nggak dinyalain. Jadi waktu itu ini saya sendiri yang mengalami ya pada saat itu. Kamar saya itu kan di bagian depan dengan jendela zaman dahulu yang lebar, yang terus kemudian bisa dibuka tutup. Ya, yang zaman dulu seperti itu. Karena ada cahaya dari luar, dari beranda ya. Itu kalau misalnya lampu kamar dimatikan, kan masih ada cahaya yang masuk. Nah, pada saat itu ada tangan gini yang ke kaca. Bayangan atau dor gitu. Oh, keras berarti. Sampai mukanya nempel gitu. Lucu dong, Mbak. Hidungnya kan gini ya. Tapi enggak yang nempel, cuma tangan gitu. Dan itu benar-benar sampai kacanya getar gitu. Itu yang mungkin pengalaman Mbak Amel. Iya. Terus beberapa kali sosoknya itu menyerupai. Oke, belum gitu. Dilanjutkan lagi. Jadi kalau saya menggarisbawahi ya Mbak ya, mungkin sebelumnya berarti belum pernah ada kejadian seperti ini? Belum ada? Belum. Jadi kosan itu adalah pertama kali yang tempatnya adalah kita. Masih baru dibangun. Jadi dulu dijadikan tempat tinggal biasa, kemudian dijadikan kos-kosan, disekat-sekat gitu ya kamarnya. Nah pada saat itu kita ngekos di situ, ya itu. Nah, menarik sekali pemirsa. Ternyata cerita dari Mbak Amel ini itu justru bukan dari tempatnya, tapi dari orang atau penghuni baru yang datang ke situ kemudian mengajak. Nah, mungkin nanti bisa kita kulik lagi secara panjang lebar. Hal apa saja sih selain tadi yang tangannya mengetuk atau gangguan yang lain, nanti kita bisa lihat. Nanti kita saksikan di segmen 2. Masih bersama Selamat Cerita Malam Jumat. Terima kasih kalian masih setia pada Selamat Cerita Malam Jumat. Nah, kita lanjutkan lagi. Apakah menjadi dewasa menakutkan teman-teman kosnya Mbak Amel atau justru pergi mengikuti teman yang membawa orang tadi? Kita tanya terlebih dahulu. Oke, Mbak Amel, kita lanjutkan lagi ya. Yeah. Tadi setelah mungkin di teror tangan itu, mungkin ada nggak teror yang lain dari yang mainan gantungan kunci tadi? Dari iya. Jadi yang sudah berubah jadi besar kan, dia jadi kesannya jadi lebih jahat ya. Jadi bisa selalu menunggu di depan, kemudian juga ngikuti teman saya kemanapun. Itu dia juga mengancam untuk mencelakai teman saya. Salah satu temannya itu yang di dalam kosan, apabila teman saya yang disukai itu tidak mau main sama dia, gitu. Ya, kata dia nanti pokoknya kamu nggak boleh pergi dari aku, gitu. Sampai akhirnya teman saya berobat itu kan. Dia berobat itu kalau kembali ke kosan, mukanya dilihat sama Cila itu beda gitu loh. Jadi kayak kadang jadi dia, kadang jadi saya gitu. Jadi Cila bingung di situ. Nah, tapi malah justru menarik yang lain tuh datang. Semakin banyak. Iya. Wah, tentunya gitu. Aura mistis sama kejadian horor jadi banyak ya Mbak ya? Iya. Yang benar-benar takut sampai yang udah biasa, udah capek gitu, karena terus-terusan seperti itu. Tapi nggak ada niatan untuk pindah kos ya Mbak ya? Katanya ya, kalau kosan itu angker berarti dia aman dari maling. Oh gitu? Iya. Malahan? Makanya kita ya udah nyaman gitu, karena tempatnya juga lumayan enak gitu, harganya terjangkau gitu. Jadi teman-teman yang cari kosan hati-hati kalau itu harganya murah ya. Berarti iya. Kan kadang kan horor itu kan nggak hanya penampakan ya, mungkin dari fisik. Iya. Ya, sebelum fisik verbal mungkin dari mungkin suara. Ya, pernah nggak Mbak Amel ngaji? Suara orang buka pintu berkali-kali, terus ketok-ketok kayak gitu. Itu lokasinya di samping kos kamarnya Mbak Amel ya berarti ya? Iya. Buka-buka itu. Iya. Kemudian di kamar mandi. Jadi di kamar mandi tiba-tiba ada suara orang mandi.
padahal nggak ada orang sama sekali pada saat itu gitu. Kalau malam sering seperti itu, dilempar barang gitu. Kalau pas tengah malam yang seperti itu kalau dari segi suara gitu ya. Itu verbalnya. Kalau fisik kalau fisik dia memang tidak secara langsung hadir gitu ya, menampakkan diri gitu, tapi dia sering menyerupai. Jadi ini kejadiannya saya masih ingat ya, pada saat itu siang hari, jadi tidak malam hari nih, soalnya di kosan saya waktu itu hantunya udah nggak kenal siang malam sih. soalnya lorong sih Iya, ya. jadi Oh, wow, iya. kapanpun dia juga bisa datang gitu. Itu pada kumpul, kemudian ada adik kos saya yang masuk ke kamarnya. Kita nyapa, baru pulang kuliah? Iya, gitu, udah masuk. Selang beberapa menit kemudian, adik kos yang baru saya sapa datang pakai motor. Wis, keren nih. Sampai merinding aku, Mbak. Itu semua tahu, gitu. Maksudnya tidak hanya satu orang kan. Dia datang, kamu dari mana? Saya baru dari kampus sih, Mbak. Dari tadi kok belum pulang kosan. Ya di dalam siapa? Gitu. Ya buka pintu kamarnya, nggak ada orang. Itu tuh sering kali seperti itu. Jadi dia bisa menyerupai. Nggak sengaja, kalau misalnya kan biasanya setan itu kan identik dengan dia tidak menapak kakinya, nggak lihat kakinya, Mbak. Nggak Nggak sangka gagas. dia, jadi dia kayak dari kamar mandi mau masuk ke kamar, kita tanyain, dia coba iya masuk gitu loh. Gitu. Jadi Nggak ada perasaan iya, gitu ya. nggak mengira dia itu hantu atau siapa gitu, karena ya berpakaian kalau misalnya di kosan habis pulang kuliah seperti itu. Cuman pas dateng bajunya beda. Ya. Tapi ya itu beneran orang itu ya. Was, Gitu. keren sekali, setannya sudah canggih ternyata teman-teman. Ya, itu adalah cerita singkat dari Mbak Amel, narasumber kita dari Malang yang dulunya kuliah ngekos di daerah Solo. Jadi Mbak Amel itu tidak jauh-jauh amat dengan kota kita yaitu Sukoharjo. Ya, kayaknya kita asik ngobrol. Iya, sampai Ternyata waktu ya. waktunya sudah mau habis, Mbak Amel. Nanti bisa kita sambung. Terima kasih teman-teman sudah melihat program Celamat ini, dan saya minta jangan lupa, karena program ini tayang di channel YouTube-nya Ratu Multimedia. Jangan lupa klik, komen, like, and subscribe. Mungkin episode kali ini kita cukupkan sekian. Kita sambung di episode selanjutnya, tentunya dengan cerita horor atau pengalaman yang sangat menakutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.